Assalamualaikum semuanya. Gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin. Mau share kegiatan aku hari ini. Ini kelanjutan dari beres-beres dapur kemarin ya. Dan ini tuh siang harinya aku diajakin sama Pak suami ke tempat ikan gitu yang ada di daerahku, namanya gudang lelang gitu. Nah, di sana itu banyak jualan ikan-ikan gitu ya, beraneka ragam macam ikan. Nah, di sini aku beli kepiting. Itu kepitingnya aku beli 2 kilo dengan harga 70.000 ya. Jadi sekilonya itu 35.000 gitu. Nah, ini lanjut. Tadi tuh aku beli ikan giling. Itu ikan gilingnya ikan kiter. Sekilonya itu 35.000 juga ya. Terus sama aku tadi beli gurita, dan itu aku belinya sekilo dengan harga 35.000 juga. Nah, untuk ikan kembungnya ini aku beli sekilonya itu 25.000 gitu. Dan ini tuh ikan tongkol yang kecil gitu ya. Sekilonya 25.000 juga. Jadi itu murah-murah banget ikan-ikan itu ya. Karena posisinya mereka pada baru buka gitu. Terus suami aku pinter nawarnya gitu. Jadi kalau beli ikan aku selalu ngajak dia gitu karena dia pinter nawar. Nah, ini dia untuk si ikan layur. Untuk layur ini sekilonya itu 25.000. Dan lanjut di sini tuh aku beli cumi. Ini tuh tadinya niatnya nggak mau beli cumi ya, karena Pak suami ngelihat cuminya ini seger-seger. Jadi dia kayak bilang enak tuh cuminya masih seger, terus kayak masih ada sinar-sinarnya gitu karena dia yang tahu. Jadi beli sekilonya itu 35.000 juga. Nah, ini dia, aku tuh nggak pernah beli dan masak ikan ini. Ini tuh namanya ikan kiter. Sekilonya itu 30.000. Jadi kami ini beli ikan-ikannya ini semua serba 1 kilo gitu. Kecuali kepiting 2 kilo. Karena kan di rumah itu rame. Jadi belinya 2 kilo terus pada suka kepiting semua. Nah, ini ikan layangnya masih lumayan seger-seger. Terus sama si tongkolnya. Dan ini untuk gurita yang tadi itu aku bilang 35.000 per kilo. Itu tuh seger-seger banget. Nah, ini dia kalau nggak salah kepiting rajungan gitu. Ini favorit banget. Paling enak kalau dibuat asam manis gitu atau saus padang. Dan ini tuh alhamdulillah untuk stok di bulan puasa nanti ya. Nah, ini dia udah selesai aku bersihinnya. Jadi nggak aku liatin ya bersihinnya karena kan itu banyak banget, membutuhkan waktu yang lama. Nah, untuk si guritanya sudah aku rebus. Dan untuk kepitingnya itu aku buang cangkangnya aja karena kan nggak ada dagingnya. Jadi daripada menu-menuhin ya, box gitu, jadi cangkangnya aku buang. Dan untuk si tongkol udah aku rebus gitu. Nah, lanjut keesokan harinya aku belanja lagi untuk perdapuran karena untuk perikanan itu alhamdulillah stoknya udah lumayan. Dan di sini aku beli 1,5 kilo gitu daging. Rencananya ini mau aku rendang gitu ya. Jadi 1,5 kilo ini aku rendang, terus nanti mau aku bagi per boxnya gitu. Jadi kan set gitu kalau mau dimasak pas sahur atau untuk menu berbuka puasa gitu. Nah, ini dia aku juga beli dada ayam 1 kilo. Rencananya ini aku mau buat sate tanpa tusuk gitu ya seperti biasa. Nah, ini tadinya itu aku beli bawang putihnya itu 1/2 kilo. Tapi menurutku kayak 1/2 kilo itu nggak cukup. Kalau di bulan puasa nanti itu kan males, mager gitu ya buat belanja ke mbak sayur gitu. Jadi aku stokin bawang putih itu 1 kilo dan bawang merah itu 1 kilo. Kalau nggak salah bawang merah ini di harga 35.000 dan bawang putih juga di harga 35.000. Nah, karena bawang merahnya besar-besar jadi harganya lumayan mahal. Lanjut di sini aku beli telur juga 1 kilo dengan harga 32.000 gitu ya. Lanjut di sini juga aku punya cabai rawit kecil, cabai setan dan cabai merah.
Di sini udah aku petik-petikin ya. Untuk cabai merahnya aku beli setengah kilo gitu. Sekilonya kalau nggak salah 52.000 di tempatku. Untuk cabai kecil aku nggak tahu karena lupa gitu ya. Nah ini dia untuk stok perbawangan, percabean dan telur gitu udah alhamdulillah udah cukup. Walaupun kayaknya nggak bakal untuk 1 bulan gitu ya. Nah lanjut di sini aku beli persaguan dan untuk si sagu taninya itu nanti mau aku gunain untuk buat pempek gitu. Nah di sini aku juga beli tepung beras, kopi dan kacang tanah. Itu rencananya untuk si bumbu sate atau nanti aku buat bumbu somai. Dan lanjut di situ aku beli Ajinomoto gitu ya, si micin. Dan lanjut untuk si kecapnya aku pakai yang si kuning itu dan gulanya aku nggak pakai kemasan jadi aku pakai yang kiloan aja. Nah di sini aku minyaknya aku beli 2 liter. Lanjut aku beli persabunan juga. Maklum ya kalau emak-emak itu persabunan paling suka yang kalau dapat hadiah kayak gitu ya. Jadi di sini aku persabunan untuk cuci bajunya aku beli yang berhadiah box gitu. Dan aku beli juga untuk si sabun cuci piringnya karena aku suka pakai yang ini, itu wanginya itu enak banget, terus di tangan nggak panas gitu. Nah di sini aku beli juga untuk si pisangnya itu 2 sisir karena kepingin buat pisang goreng gitu. Nah alhamdulillah ini dia persetokan aku untuk di bulan puasa nanti ya. Lanjut lagi, aku tuh langsung buat si rendang gitu, tapi nggak aku videoin untuk prosesnya. Dan di sini tuh aku sengaja nggak sampai garing gitu ya, jadi masih basah seperti ini. Lanjut keesokan harinya, ibuku itu buat pempek gitu karena aku yang lagi beresan, terus kata dia yaudah sini aku yang buat empempeknya gitu ya. Nah di sini aku dibantuin, bukan aku sih ya, ibuku dibantuin sama ayahku dan adikku gitu. Untuk adikku itu dia bagian pengambilan videonya. Aku bilang tolong dong dibuatin video karena aku lagi beresan, nggak sempet buat tag video. Nah di sini tadi tuh ikan 2 kilonya langsung diolah semua. Lanjut dikasih perbumbuan ya, bumbu kehidupan gitu. Ditambah 1 sendok gula putih. Ini tuh ayah aku yang bantuin ibuku. Jadi yang mecahin telurnya ini tuh ini tangan ayahku ya. Jadi bunda-bunda dan teman-teman online itu jangan salfok sama tangan kekarnya ini. Nah di sini dimasukin lagi. Lanjut ya di sini dimasukin lagi 4 butir telur gitu. Nah ini kita campur, kita aduk rata biar si telurnya itu nggak memisah sama si ikannya. Nah lanjut kalau sudah tercampur baru kita masukkan air es yang ada batu esnya gitu ya. Karena ini menurut aku proses ini tuh sangat ngebantu banget nanti kalau hasilnya itu pempeknya itu bakal kejel gitu. Nah lanjut di sini aku masukin untuk tepung sagunya gitu. Aku pakai tepung kemasan dan di sini tuh pakai kemasan yang kayak tadi tuh ya. Nah 2 kilo ikan itu aku pakai 1 kilo tepung sagu gitu ya, atau 2 bungkus tepung sagu. Nah ini dia udah dicampur rata jadi hasilnya tuh seperti ini ya. Nah ini tuh aku buatnya pempek adaan gitu. Berhubung kalau pempek adaan kan kita langsung goreng. Ini tuh untuk stok jadi aku repackage ulang gitu ya. Aku buat jadi apa ya, direbus kayak gini. Karena kalau digoreng itu kan buat stok ditaruh di freezer itu tuh kayak berminyak dan kayak keras gitu ya. Jadi di sini aku rebus aja. Nah ini dia hasilnya yang udah direbus. Oh ya buat teman-teman dan bunda-bunda online di luar sana, kalau penasaran sama resep pempek adaan yang aku buat ini, ada ya di vlog sebelumnya gitu. Aku ada juga buat rendang dan buat pempek kayak gini. Kalau bunda-bunda pengen tahu resepnya, tonton aja video-video aku sebelumnya ya. Di situ bunda-bunda dan teman-teman online tinggal cari resep pempek dan resep rendang gitu. Nah ini dia hasilnya, 1 besek bambu besar gitu pempek aku karena tadi itu buat 2 kilo ya.
Lanjut, di sini aku tuh sebenarnya udah dingin terus aku kemasin di plastik gitu. Jadi nanti tuh kalau mau goreng-goreng itu enak, nggak perlu ngambil banyak-banyak gitu ya. Nah ini dia untuk persetokan aku di bulan puasa nanti, udah aku simpen di freezer ya. Nggak kerasa nih udah di akhir video aja. Jadi sampai di sini dulu ya teman-teman dan bunda-bunda online. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan aktifin juga lonceng notifikasinya. Biar teman-teman dan bunda-bunda onlineku tahu kalau aku upload video terbaru. Assalamualaikum, dadah.